Halo semua, kali ini kita bakal bongkar rahasia di balik salah satu keahlian paling keren, seni berpidato. Dan ini bukan cuma buat politisi atau bos-bos besar loh, tapi ini adalah skill yang bisa kita semua kuasai. Yuk, kita mulai? Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih deg-degan parah, tangan sampai basah pas disuruh ngomong di depan banyak orang? Mungkin pas presentasi di kelas, atau pas rapat, atau bahkan cuma ngasih sambutan kecil-kecilan. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Rasa takut itu wajar banget. Tapi hari ini kita bakal ubah rasa takut itu jadi kekuatan. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. Emangnya pidato itu apa sih? Kedengarannya simple kan? Tapi definisinya itu ternyata lebih dalam dari yang kita kira. Intinya sih, pidato itu ya aktivitas kita ngomongin pikiran kita ke banyak orang. Komunikasi satu ke banyak. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, pidato yang hebat itu jauh-jauh lebih dari sekedar ngomong doang. Nah, ini dia nih kuncinya. Pidato itu ibarat sebuah paket lengkap. Bukan cuma soal apa yang kita bilang, tapi gimana cara kita menyampaikannya. Ide itu emang otaknya, tapi ekspresi muka, nada suara, sampai gerak tangan kita, itu semua yang bikin pesan kita jadi hidup dan benar-benar nancep di hati pendengar. Dan satu lagi elemen penting, bahasa. Biasanya nih, pidato itu pakai bahasa yang lebih formal dan terstruktur. Jadi, bukan kayak kita lagi ngobrol santai di kafe ya. Ini penting karena pilihan bahasa yang tepat itu nunjukin kalau kita ngargain audiens dan serius sama apa yang kita omongin. Setiap pidato yang bagus itu pasti punya tujuan. Nggak mungkin kan kita ngomong panjang lebar tanpa arah. Nah, secara umum, ada dua tujuan utama di balik sebuah pidato. Yuk kita bedah satu-satu. Jadi, ada dua misi utama di sini. Yang pertama, buat ngasih informasi. Tujuannya simpel, bikin audiens jadi tahu sesuatu. Kita kasih fakta, kita kasih data, beres. Nah, yang kedua, ini lebih menantang, buat ngajak atau persuasi. Tujuannya bukan cuma biar mereka tahu, tapi biar mereka mau melakukan sesuatu. Ini soal menggerakkan hati dan pikiran orang. Kalau dengar kata pidato, mungkin yang kebayang langsung acara resmi atau panggung besar ya. Padahal, percaya nggak percaya, pidato itu ada di mana-mana loh, di sekitar kita. Seringkali kita bahkan nggak sadar. Coba deh pikirin, kata sambutan di sebuah acara. Itu pidato. Pidato perpisahan sekolah yang bikin nangis, itu juga pidato. Kampanye ketua OSIS, jelas pidato. Bahkan ajakan buat hidup bersih atau kampanye soal lingkungan, itu semua juga pidato. Semuanya dirancang entah untuk ngasih kita info atau untuk mengubah cara kita berpikir. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Tadi kita udah ngerti apa dan kenapanya pidato. Pertanyaannya sekarang, gimana cara bikinnya? Ternyata ada formulanya, semacam cetak biru yang simple tapi ampuh banget buat hampir semua pidato hebat. Cuma 3 langkah ini aja, pembukaan, isi, dan penutup. Simple banget kan? Tapi jangan salah, 3 bagian ini super efektif karena emang pas banget sama cara otak kita mencerna informasi. Yuk kita lihat contohnya langsung biar lebih kebayang. Bagian pertama, pembukaan. Tugasnya ada 2. Kasih salam buat narik perhatian, dan sapa audiens untuk nunjukin rasa hormat. Lihat contoh ini. Langsung to the point kan? Kasih salam, terus sapa orang yang dihormati. Udah itu aja, singkat, sopan, dan efektif. Lanjut ke bagian kedua, ini intinya, jantungnya pidato.
Disinilah semua pesan utama kita disampaikan. Coba perhatikan contohnya. Nggak pakai muter-muter, langsung bilang, terima kasih atas kepercayaan. Jelas, lugas, dan pesannya langsung sampai. Dan yang terakhir, penutup. Ini kesempatan terakhir kita buat ninggalin kesan yang kuat. Rangkum sedikit, ucapkan terima kasih lagi, terus sampaikan salam penutup. Ini ngasih rasa selesai yang pas buat audiens dan bikin pesannya makin nempel. Nah, kita udah bongkar semua nih dari A sampai Z soal pidato. Dari definisinya, tujuannya, sampai strukturnya. Sekarang gantian saya yang nanya ke Anda. Coba bayangin, kalau Anda dikasih kesempatan ngomong di depan seluruh dunia. Cuma satu pesan, satu ide. Kira-kira apa yang bakal Anda sampaikan? Coba deh dipikirin. Soalnya suara kita semua itu punya kekuatan.